Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak selalu sehat dan sukacita ya. Hari ini kita berjumpa kembali di Bina Iman Online Anak SD Talenta. Hari ini Miss akan ditemani oleh seseorang. Siapa ya? Anak-anak bisa tebak tidak? Miss kasih clue ya. Dia ini adalah guru agama SD Talenta. Yang kedua, dia itu ganteng. Oh iya, betul. Siapa dia? Yuk kita sambut bersama-sama Mr. Eka. Halo. Halo. Halo Mr. Eka, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Bagaimana? Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kalau Mr. Eka gimana? Ya, seperti ini, makin gemuk. Efek corona loh ini, Miss. Oh, efek corona Efek jadi corona makin semakin gemuk. gemuk. Kalau Jadi- Miss kan efek corona makin cantik, kalau saya makin gemuk. Oh, gitu. Bukan tambah langsing, bukan tambah apa, tapi tambah makin gemuk. Tapi puji Tuhan lah ya. Katanya gemuk itu lambang kemakmuran. Nah, semoga. Semoga ya. Semoga. Sebelum masuk ke tema pembicaraan, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Miss mau tanya-tanya nih sama Pak Eka. Ya, mau tanya apa? Pak Eka, bagaimana sih perasaan Pak Eka mengajar selama pandemi ini? Mengajar selama pandemi. Luar biasa tentunya ya, kita itu mengajar jarak jauh itu mulai bulan Maret, tepatnya 16 Maret yang lalu, artinya udah lama banget kita mengajar seperti ini. Di situasi seperti ini kita nggak bisa berbuat apa-apa selain dengan seperti ini kan. Nah, memang dikatakan berat, tetapi ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Biasanya kan kita bertemu langsung dengan anak-anak, kita menjelaskan secara langsung. Sekarang kita harus mengolah materi dengan berbagai cara supaya pembelajaran tetap menarik. Nah, itu menjadi tantangan dan juga pembelajaran baru. Miss Julie selama ini misalnya, apakah sebelum pandemi juga pernah mengedit video? Kita kan nggak pernah terbayangkan. Ternyata kita harus mengedit video, membuat bahan pembelajaran dan lain-lainnya. Tapi saya merasa senang, bangga bisa mengajar dengan kondisi seperti ini dan tetap membawa pembelajaran dengan baik. Kalau Miss Julie sendiri gimana? Betul banget Pak Eka, betul banget ya anak-anak. Selama pandemi ini, Miss itu belum pernah namanya ngedit video tuh belum pernah. Dan selama pandemi ini ya, jadi mau nggak mau jadi belajar ngedit Iya, video. betul. Terus juga belum pernah mengelola classroom online. Sekarang jadi mau nggak mau harus bisa, dan positifnya itu jadi Miss bisa banyak hal-hal baru. Jadi Miss punya kekayaan lain di bidang teknologi dan itu merupakan suatu kebanggaan ya. Lebih milih mana? Kita mengajar seperti ini atau tatap muka? Sebenarnya ada plus minusnya sih ya, ada plus minusnya. Kalau misalkan tatap muka sih, kalau untuk anak-anak kelas 1 nih, karena Miss Julie ngajar kelas 1 ya, tentu saja lebih enak kalau misalkan untuk mengajar langsung. Tapi ada positifnya juga untuk anak-anak, karena kalau PJJ gini kadang kita ngasih proyek ke anak dan anak jadi lebih kreatif gitu. Iya, betul. Saya merasakan seperti itu sih Pak Eka. Semoga anak-anak juga tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh dan tetap mengambil hal-hal positif dari pembelajaran jarak jauh. Betul. Intinya kita harus mau belajar lebih, ya, melihat sesuatu yang positif dari segala hal yang ada. Mungkin guru-guru juga dalam memberikan materi menurut kalian itu terlalu susah. Sebetulnya tidak susah, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan cara berpikir positif. Itu yang susah untuk kita sebetulnya, bagaimana membuat kita menjadi pribadi yang mau berpikir positif dalam segala hal. Nah, saya yakin sih anak-anak talenta luar biasa, Miss Julie. Mereka hebat-hebat, ya kan? Betul. Makanya kita juga setiap bulan mengadakan pameran talent show kan, betul. Pak Eka ya. Dan hasilnya luar biasa ya. Iya, betul. Anak-anak sungguh-sungguh kreatif di tengah keterbatasan kita untuk berhubungan dengan yang lain, bertemu dengan yang lain, berjumpa dengan yang lain, ternyata luar biasa kreativitas mereka juga tumbuh gitu ya. Meskipun guru mendampinginya jarak jauh. Apalagi kalau anak-anak masuk ke sekolah, tentunya kita bisa mendampingi lebih intens lagi. Iya, betul. Nah, Pak Eka, saya dengar nih dari beberapa anak bahwa anak-anak itu senang dengan Bina Iman online. Sebelumnya kadang-kadang mereka kalau ke gereja itu tidak ikut Bina Iman, jadi ikutnya langsung misa gitu sama orang tuanya. Setelah ikut Bina Iman online, anak-anak itu
punya banyak referensi lagu-lagu baru dan mereka itu senang gitu. Menurut Pak Eka, kelanjutan Bina Iman Online anak ini seperti apa sih? Kelanjutan, wah luar biasa pertanyaannya, harus mikir nih. Kelanjutan ya, bagi saya gini, Bina Iman itu kan tercetus kemarin di tengah keterbatasan kita untuk memfasilitasi anak-anak kita bertumbuh dalam iman, terutama anak-anak yang beragama Katolik. Nah, ini kita cetuskan di situasi seperti ini. Lalu pertanyaannya lah, ke depannya mau seperti apa? Saya secara pribadi ingin supaya program ini terus berlanjut, dan saya yakin dari pihak yayasan pun akan mendukung. Tujuannya sederhana. Seperti suatu ketika saya membaca artikel Miss Julie yang ditulis di Bergema bahwa meragi di tengah pandemi. Artinya itu saat ini. Meragi itu ya kapanpun sebetulnya. Cuma kebetulan konteks kita sekarang adalah pandemi. Maka kelanjutannya saya rasa sangat baik untuk terus dilaksanakan. Toh kita juga dalam perjalanan Bina Iman ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita didukung sepenuhnya oleh Romo Paroki, oleh Romo Wahyu, beserta tim ya, yang mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Meskipun di paroki sendiri juga mempunyai kegiatan yang sama, yaitu Bina Iman Anak. Cuman kita juga mendapat dukungan penuh karena tujuan kita merangkul anak-anak kita yang ada di sekolah talenta, merangkul mereka untuk bertumbuh dalam iman. Maka anak-anak, jangan bosan-bosannya kalau kalian ketemunya cuma dengan miss ini, miss itu, miss ini, dengan miss itu. Karena tim kita ya saat ini ya seperti itu. Siapa tahu nanti nambah gitu kan. Nah, ada Pak Jaja nanti jadi tim kita. Sekarang Pak Jaja hanya di belakang layar terus kan. Siapa tahu nanti jadi tim yang memberikan misalnya ice breaking lah kan. Gerakan-gerakan jogetan perpus misalnya kan bisa. Tapi kedepannya saya yakin akan terus dijalankan. Dan anak-anak yang belum bergabung di dalam Bina Iman, silahkan bergabung. Atau jangan hanya bergabung ke Bina Iman, bergabung langsung ke sekolah talenta, menjadi bagian dari sekolah talenta, mulai dari toddler sampai SMA. Ya. Kalau kalian usianya masih kecil, pilihlah kelas yang paling kecil, yaitu toddler, PG, TK. Ya. Kemudian naik SD, naik lagi ke SMP dan SMA. Betul? Iya, betul. Jadi di talenta itu komplit banget ya. Komplit. Kita di sini dikembangkan secara intelektual dan juga iman. Bahkan adik kita TK itu juga ada Bina Iman loh. Ya. Setiap hari Sabtu mereka juga Bina Iman. Ya. Mereka Bina Iman bersama dengan guru-guru melalui aplikasi Zoom, sama seperti kita sebetulnya. Ya, kan luar biasa gitu pengembangannya. Iya betul, menarik banget ya Pak Eka ya. Gitu. Menarik banget. Nah, gimana kalau kita sekarang masuk ke tema kita hari ini? Boleh. Temanya apa sih? Saya diundang tapi nggak tahu temanya. Tema kita hari ini adalah kerendahan hati. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke bagian berikutnya, marilah kita mendengarkan bacaan terlebih dahulu. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan bacaan ya. Nah, dari bacaan ini, Miss mau bertanya nih sama Pak Eka. Mau ditanyain lagi. Tadi di bacaan tadi, orang-orang bertanya kan kepada Yohanes, "Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia?" Nah, kalau misalkan saya nih ya, jadi Yohanes, dikira orang yang hebat gitu, kayaknya, wah, bilang iya aja gak ya gitu, ngaku iya aja gak ya, betul, kayaknya betul. suatu kebanggaan gitu ya, dianggap Mesias, dianggap Elia, dianggap Nabi. Kalau saya jadi diri saya sendiri, jadi manusia biasa, yang kayaknya bahagia banget tuh kayaknya kalau dipuji orang, terus disanjung-sanjung, kayaknya iya betul, iya kenapa sih nggak ngaku aja gitu Yohanes gitu ya. Jadi idola gitu kan. Jadi idola, betul. Apalagi kalau menjawab misalnya, aku Mesias, wow pasti jadi idola banget kan. Pasti kan. Betul. Nah, pernah nggak sih Pak Eka ada di posisi seperti itu gitu? Oke, tentunya pernah ya. Saya itu dulu kan seorang frater. Saya dulu seorang frater, hidup membiara, kita pakai jubah. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh pasti banyak muncul. Misalnya, contoh sederhananya gini. Ada orang yang datang tahu-tahu meminta kita, dalam tanda kutip, menjadi bagian dari keluarganya. Misalnya menawarkan, mau nggak frater jadi anak kami? Itu kalau kita mau saya pribadi mau menggunakan kemerlap jubah saya, gitu. Ya gampang aja, tinggal saya bilang iya, beres. Saya menjadi bagian dari keluarga dia, segala sesuatunya terpenuhi. Tapi apakah sesudahnya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa? Belum tentu. Sama halnya tadi Yohanes. Yohanes ketika ditanya, dia sadar betul siapa dia. Intinya itu, kita harus sadar siapa kita dan bagaimana kita harus berbuat. Semua orang pasti pernah mengalami hal yang sama. Pengen populer itu gampang kok. Ya, pengen populer itu gampang. Membuat sesuatu yang berbeda pasti populer. Tetapi apakah itu sesuai dengan diri kita, keadaan diri kita, itu yang perlu dipertanyakan gitu. Jadi luar biasa sekali lah Yohanes Pembaptis itu, di dalam dirinya ada sifat rendah hati. Iya, betul. Rendah hati ya. Betul. Kerendahan hati itu. Dia sadar betul siapa dirinya. Makanya kalau anak-anak itu membaca di kitab suci, kisah sebelumnya itu kisah Yohanes yang berada di padang gurun kan. Dia di padang gurun, dia menyepi kan. Yang kemarin makan belalang dan madu. Bacaan sebelumnya yang ditanyain itu, apakah kenyang makan belalang dan madu itu? Kenyang nggak sih makan belalang dan madu? Ya kenyang enggak gitu. Itu kan. Kalau saya sih mikirnya, kok makan belalang dan madu ya? Nggak ada makanan lain? Nggak ada makanan lain. Mungkin di Gurut mungkin adanya itu kali ya. Belalang dan madu. Tapi filosofinya bagus, belalang dan madu. Belalang itu kan protein. Ya, kalau belalang itu banyak proteinnya sebetulnya. Cuma kita kadang-kadang geleh makannya. Sementara madu itu ada kandungan-kandungan tertentu yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat. Bahkan dengan makan madu pun orang nggak perlu makan nasi pun bisa madu, makanya itu. Nah, dari peristiwa itu kan Yohanes menyepi kan. Dalam menyepi itulah dia menemukan siapa diri kita. Kalau kita mau menjadi seperti itu, ya temukan dulu diri kita. Sifat-sifat baik apa, kelebihan-kelebihan apa yang ada dalam diri, kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam diri kita. Baru kita akan bisa menjadi yang lebih baik. Harus sadar dulu.
Harus sadar dulu. Sadar. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Eka, bagaimana sih cara memunculkan sifat-sifat positif yang ada di dalam diri kita supaya bisa terpancar gitu? Wah, terpancar supaya kayak bisa lampu terpancar. neon. Karena menurut saya sulit banget gitu ya menahan ego diri, menahan keinginan duniawi. Gimana sih caranya supaya bisa seperti Yohanes Pembaptis gitu? Oke, ya. Kelemahan terbesar manusia itu adalah mengalahkan diri sendiri. Siapapun, mau anak-anak, mau orang tua, remaja dan lainnya. Kesulitan terbesar itu mengalahkan diri sendiri. Gimana supaya bisa ngalahin diri sendiri, bisa menjadi seperti Yohanes ya, dan yang bisa rendah hati? Ya kenali diri kita sendiri. Kenali. Anak-anak bisa mengenali kelebihanku itu apa sih, kekuranganku itu apa. Kalau aku, Mister kan aku masih anak TK, aku masih anak SD kelas 1. Aku nggak tahu dong yang kayak gitu. Sederhananya gini. Masing-masing dari kita kan diberi bakat tuh sama Tuhan ya. Ada yang pinter nyanyi, ada yang main piano, ada yang main gitar, ada yang bulu tangkis dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menyadari itu, kita punya kemampuan itu, jadikan kemampuan itu sebagai milik diri. Ketika kita sadar itu menjadi milik diri, maka secara perlahan kerendahan hati itu akan timbul. Tetapi kadangkala ketika kita tahu tentang diri kita, kelebihan diri kita, kita juga bisa menjadi sombong. Nah, caranya gimana? Ya, kita ikut teladan Yohanes saja, ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Mendekatkan diri pada Tuhan. Nggak ada cara yang lain. Makanya Yohanes pergi ke padang gurun kan tujuannya itu. Bukan sekedar dia makan dan minum, tapi bagaimana dia mencari kekuatan dari Tuhan. Itu yang harus kita dapatkan. Mungkin seperti itu. Menjawab atau tidak? Menjawab Pak, ya kan? Nah, jadi tadi diceritakan di dalam bacaan itu. Ini boleh diminum nggak? Oh boleh, ampun sampai lupa nawarin Pak Eka minum. Silakan diminum. Itu mengandung madu loh. Manis, kayak orangnya. Oke. Nah kan? Kita lanjut lah. Kita lanjut lagi ya. Nah, di bacaan tadi itu disampaikan bahwa karena kerendahan hati itulah akhirnya Yohanes Pembaptis memang dipilih Tuhan untuk membaptis Yesus ya. Ngomong-ngomong, Miss mau tanya nih sama Pak Eka, nama baptisnya siapa? Ignatius. Kenapa kok pilih Ignatius? Loh, saya harusnya nanya ke orang. Saya harusnya tanya ke orang tua Pak Eka ya. Kan yang dulu memberi nama baptis orang tua ya. Mau tanya nih, Pak Eka dibaptisnya waktu bayi atau sudah besar? Saya dibaptis ketika umur 1 bulan. Ya, saya lahir bulan Januari, saya dibaptis bulan akhir Februari. Jadi waktu bulan. Masih bayi ya? Iya, masih bayi. Waktu masih bayi. 1 bulanan. Lalu dikasih nama Ignatius. Iya, Ignatius. Cuma yang menjadi masalah, orang tua nggak tahu saya Ignatius siapa. Ignatius kan banyak banget. Kan? Oh, jadi Ignatius juga ada banyak ya? Ada Ignatius apa sih? Ya. Yang saya tahu coba ya, saya benar nggak nih? Ada Ignatius Loyola. Ada Ignatius Antioquia. Dan masih banyak lagi Ignatius ada banyak Ignatius. Loh, Pak Eka Ignatius yang mana? Nah, ketika saya bertanya dengan orang tua dulu, kenapa saya dikasih nama Ignatius? Saya Ignatius siapa gitu. Itu dulu karena ditanyain waktu kita di seminari, ditanyain, kamu itu Santo Ignatius yang mana? Tujuannya supaya kita diberi nama baptis itu kan supaya kita selalu mohon bantuan dari santo-santa pelindung kita. Meminta bantuan mereka untuk membimbing kita, melindungi kita. Ditanya, orang tua pun bingung, Ignatius siapa ya? Karena kan yang, keren mungkin ya zaman dulu nama Ignatius gitu. Akhirnya saya melihat dari perjalanan hidup saya di seminari ya. Perjalanan hidup saya di seminari, akhirnya saya memilih untuk menjadi Ignatius Loyola. Tujuannya sederhana. Ignatius Loyola itu seorang yang gigih dan dia mempunyai kerendahan hati. Dia dulunya seorang tentara, tapi ya di balik kegarangannya sebagai seorang tentara, dia punya kelembutan hati untuk membantu orang lain. Selain itu, beliau juga seorang pendidik. Cuma sayangnya saya dulu nggak bercita-cita jadi guru, jadi pendidik. Kok bisa nyasar jadi guru? Nah itu, mungkin itu yang dinamakan panggilan ya. Saya dulu masuk seminari menyangka itu panggilan saya. Ya kita kan bisa
menyangka-nyangka, oh Tuhan mungkin manggil aku lewat sini. Oh ya udah, saya masuk seminari. Karena persis dulu waktu masuk seminari juga saya berkata ke Romo saya bukan masuk seminari bukan karena saya pengen banget, tapi waktu itu saya pengen mencoba. Kalau saya memang bertahan berarti ini panggilan dari Tuhan. Kalau enggak berarti Tuhan memberikan yang lain. Ya, mungkin ini pemberian yang lain, ya, jalurnya sama-sama melayani. Sama-sama melayani. Kalau Miss Juli, nama baptisnya siapa? Nah itu dia, aduh saya berharap nggak ada pertanyaan ini loh. Karena sebenarnya, saya jadi harus jujur nih ya Pak Eka ya. Sebenarnya saya nggak ada nama baptisnya. Saya nggak punya nama baptis. Langsung nama pribadi ya? Jadi sebenarnya Pak Eka, orang tua saya itu bukan Katolik dua-duanya. Tapi karena papa saya itu punya teman, dia itu agamanya Katolik dan sosok temannya itu katanya sangat menginspirasi. Jadi papa saya itu mendaftarkan saya tiba-tiba untuk dibaptis. Padahal orang tua saya itu bukan anggota gereja Katolik. Nah jadi saya itu dibaptisnya sama Pastor Kluskens ya. Di usia berapa itu? Saya masih kecil sih, masih kecil gitu. Terus kata pastor parokinya ya salah satu orang tuanya harus ada yang jadi Katolik. Jadi karena saya masih dibayikan, jadi waktu itu papa saya jadi Katolik dan akhirnya saya dibaptis. Karena waktu itu akta kelahirannya juga udah dibuat, terus nama saya itu memang panjang, nama saya itu memang udah panjang banget. Jadi kata pastornya, Pastor Kluskens ini mengatakan, udah itu nama depan saya kan ada Siskanya ya. Udah nggak apa-apa, itu juga udah nama baptis, nggak apa-apa. Mewakili. Padahal saya cari-cari kok Santa Siska nggak ada gitu ya. Adanya Francisca. Francisca pun sebetulnya itu nama balik dari Fransiskus sebetulnya. Oh jadi sebenarnya Santa Francisca nggak ada? Waduh. Adanya Fransiskus. Ketika diterapkan kepada seorang perempuan, maka itu istilahnya diadopsikan, diadopsi kata-katanya menjadi Francisca. Kalau perempuan jadi A gitu ya, Ignatius jadi Ignatia. Ya. Intinya itu dia kita meminta pertolongan bantuan dari Santo Fransiskus intinya, makanya dimasukkan ke situ. Sebetulnya bukan nggak punya nama baptis, setiap orang yang dibaptis ketika kita cowok atau kita cewek biasanya itu sudah disediakan oleh gereja itu menggunakan nama Santa Maria atau Santo Yusuf, sebetulnya ada di situ. Tapi masing-masing dari kita kan bebas. Misalnya Miss Juli aku pengen banget nih neladan Santo A, Santa B, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pada intinya kita nama baptis kan untuk itu, untuk memohon perlindungan itu. Nah, betul ya Pak Eka ya. Nah, sekarang Miss mau tanya nih sama anak-anak, nama baptisnya apa ya? Ayo, baptisnya apa? Nah, kalau Ignatius tanyain Ignatius yang mana ya. Kalau misalnya anak nama baptisnya Gregorius, tanyain Gregorius yang mana karena santo-santanya banyak gitu ya. Dan kalian juga harus cari tahu ya latar belakang kehidupan santo-santa yang ada di nama kalian itu seperti apa. Ya betul. Biar kita bisa meneladan kan tujuannya tadi kita punya nama baptis untuk meneladan cara hidupnya gitu. Jadi cari tahu saja. Dulu saya pernah ngasih tugas itu loh Miss Juli ke anak kelas 6 atau yang sekarang kelas 1 SMP atau yang kelas 2 SMP ya, mereka saya beri tugas yang Katolik. Nanti kalian sampai rumah tanyakan ke orang tua kalian nama baptis kalian siapa. Kalau itu Santo A, Santo B, tanyain Santo yang mana, Santa yang mana. Lalu cari sejarahnya dan buatlah doa atau cari doa yang mereka punya gitu. Tujuannya tadi. Iya betul, karena setahu saya katanya kalau doa-doa orang suci, santo-santa itu pasti dikabulkan ya? Iya, sebetulnya doa kita semua juga dikabulkan. Oh gitu. Nah, ya, doa kita itu sebetulnya semuanya dikabulkan. Hanya Tuhan itu mengabulkannya ya, bukan menurut waktu kita, ya menurut waktu Tuhan. Tuhan itu memberikan bukan yang kita kehendaki, tapi apa yang kita butuhkan. Makanya kadang-kadang kita berdoanya kapan gitu. Tahu-tahu munculnya kapan gitu kan. Udah nggak ngarep malah jadi terkabul ya. Itu. Semakin kita memaksakan doa kita ya Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan kehendak kita yang diturutin gitu. Oke. Terima kasih ya Pak Eka ya, mencerahkan ya anak-anak ya. Siap. Jadi tahu kan kita. Semoga nggak tambah bingung. Oke. Nah Pak Eka, jadi intinya bahwa kita harus meneladan sikap dari
Yohanes Pembaptis, Betul. yaitu kerendahan hati. Betul. Ya. Dan anak-anak juga pasti memiliki sifat-sifat positif yang bisa kalian kembangkan di dalam diri kalian. Tapi ingat, caranya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau kita mengetahui sisi positif dan negatif kita dan kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika yang kita temukan itu sisi positifnya terus, kita bisa menjadi orang yang sombong. Tetapi ketika kita temukan dalam diri kita ternyata sifat-sifat atau sikap-sikap negatif kita, bisa jadi kita menjadi orang yang selalu merasa rendah diri, tidak percaya diri, bahkan bisa depresi. Karena kita selalu menganggap diri kita sebagai sesuatu yang kecil, yang negatif. Maka kedekatan diri dengan Tuhan itu yang utama. Sumber kerendahan hati kan siapa? Tuhan. Coba kalau Tuhan gak rendah hati, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mau nggak dia nebus? Iya. Iya kan, sederhananya gitu. Kayak Yohanes tadi, ketika ditanya dia Mesias, ya udah jawab aja aku Mesias, selesai sebetulnya. Beres, orang akan percaya sama dia. Tapi kan nggak seperti itu. Iya. Ya. Allah sendiri itu merendahkan dirinya itu sungguh luar biasa. Yesus sendiri contohnya, dia anak Allah, dibaptis sama manusia biasa loh. Luar biasa ya. Dibaptis sama manusia biasa. Mau apa kita itu jadi manusia itu apanya gitu, nggak ada apa-apanya. Kalau bilang misalnya nih anak-anak sekalian ngomong ke teman-teman, tahu nggak, aku itu orangnya rendah hati banget. Di saat itu kamu sedang sombong. Jadi kerendahan hati itu nggak bisa dikatakan. Kerendahan hati itu harus diwujudkan melalui tindakan kita. Tindakan yang seperti apa? Ya tindakan baik kita, apapun. Meskipun kita mempunyai kemampuan yang lebih, mempunyai sesuatu yang luar biasa, ya kita harus mau bertindak sebagaimana seharusnya. Kita tahu lingkungan kita, ya tadi tentang pengenalan, kita bukan hanya kenal diri, tapi lingkungan. Yohanes Pembaptis dia bisa jawab kayak gitu karena apa? Tahu lingkungannya. Dia hidup di lingkungan orang Yahudi saat itu, yang mereka memang sedang mengharapkan seorang Mesias, penyelamat. Itu belajar dari Yohanes dan sama Tuhan sendiri. Kita nggak ada apa-apanya kok. Kan kita itu apa? Butiran debu. Butiran debu. Bahkan mungkin lebih gede dari debunya daripada kita gitu kan. Oke, jadi memang tidak ada yang perlu disombongkan dalam diri kita. Nggak pernah ada. Siapa yang bilang, aku punya rumah, aku punya rumah masih kelihatannya gede. Aku punya diriku yang baik. Emang dirimu itu punya siapa? Punya siapa juga? Punya Tuhan. Punya Tuhan, ya. Punya Tuhan. Kamu ke dunia ini punya apa? Nggak punya apa-apa. Iya. Nek lagi bahasa Jawa kan munculnya. Orang Jawa itu muncul deh aslinya. Orang Jawa itu kan bilang kita di dunia itu mampir ngombe, singgah untuk minum. Ya, kalau orang singgah berarti dia masih punya perjalanan lagi dong. Kayak kita misalnya Miss Julie mau pulang ke Subang ya, rumahnya Subang. ke Subang, mampir ke rest area. Apakah akan stay di rest area? Tidak. Melakukan perjalanan. Maka rendah hatilah. Kita semua harus rendah hati. Sebagai guru, kami juga harus rendah hati, harus mau menerima masukan dari murid. Sebagai guru, kami pun harus mau belajar dari murid. Nggak bisa kami juga tanpa kalian semua. Tanpa anak-anak kami nggak bisa belajar. Buku-buku kayak gini tidak akan menjadi apa-apa tanpa kalian. Guru-guru kalian belajar itu justru dari kalian. Waktu kuliah emang ada teorinya? Nggak ada kan? Nggak ada teorinya untuk mengembangkan buku ini, nggak ada. Tapi kita belajar dari kalian. Kalau kita mau pengen sama-sama belajar, masuk talenta. Masuk promosi ya. Oke deh, terima kasih loh ya Pak Eka ya. Siap. Nah anak-anak, demikian ya sharing kita mengenai bacaan kitab suci hari ini. Anak-anak jangan lupa ya, teladan sikap Yohanes Pembaptis dan teladani juga sikap Santo Santa yang ada pada nama kalian. Nah sekarang kita akan lanjut lagi ya. Sekarang kita ngapain lagi? Biasanya kalau Bina Iman ngapain sih kita? Kan biasanya kalau di TV ya Miss ya. Kalau di TV kita bintang tamu itu datang gitu kan, disambut, tepuk tangan, setelah itu ada bintang tamu gitu kan, nyanyi atau ngapain. Tapi kalau Bina Iman ngapain kalau ada tamu kayak gini? Kita ngapain lagi nih? Apakah ada lagu-lagu nyanyi-nyanyi gitu? Ada nggak sih? Ya udah nanti kita nyanyi aja. Ada bintang tamu gitu, siapa gitu, Miss Irma suruh nyanyi, Tok Kecang atau apa gitu, biar seru. Atau kita mau ngapain lagi? Udah gitu doang.
Ternyata anak-anak Mister kan udah berbulan-bulan nggak masuk frame gitu ya. Diundang udah gitu doang gitu. Terus ngomongnya apa? Mau apa? Enggak ya. Oh, nyanyi. Minum dulu aja, minum dulu. Biar nggak keselak ya. Iya. Itu punya Miss nggak diminum? Manis loh. Ini buatan asli Miss Julie tadi. Katanya dibuatkan khusus. Nggak tahu ini dikasih apa. Mungkin biar lebih lengket dengan talenta loh. Biasanya kan kalau di TV bintang tamu itu diundang, disambut gitu pakai lagu gitu. Ada yang sekarang mah yang lagi rame pakai lagu TikTok dangdutan gitu kan, disambut. Tadi sambutnya pakai apa ya? Aduh, Apa pengen tadi ya? disambut. Ya kan bintang tamu ya, bintang tamu itu disambut. Saya ini sendirian loh di sini loh, pengen minta disambut-sambut. Kalau mau nyanyi, tapi temenin. Itu loh, banyak kan penonton kita tuh, banyak ribuan. Weh, tuh ribuan tuh. Tuh ribuan itu, 2.000 dah itu. Kalau mau ayo kita nyanyi. Saya harus ngambil gitar nih. Iya, ada gitarnya. Udah, kok udah disiapin sama asisten. Tadi saya kesini bawa asisten. Oke, kita nyanyi dulu aja ya. Oke, nyanyi apa? Nyanyi yang mana? Judulnya Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Jadi jawabannya cuma Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sudah nyanyi, sekarang mau ngapain? Sekarang kita mau aktivitas. Oh iya, kebetulan anak-anak, kemarin tuh Miss Julie sebelum Mister diundang suruh duduk di sini, kan Mister udah berbulan-bulan nih nggak in frame ya, selalu di belakang layar bersama Pak Jaja, bersama Miss Cynthia. Itu sudah ditodong duluan, kemarin kita sudah shoot, aktivitas. Ngapain sih kemarin tuh? Kemarin itu, jadi rencananya gini loh, Pak Eka. Saya itu, Oh, ada rencananya? kan kita mau Natal nih. Oh iya. Kita mau Natal. Pas lihat-lihat di online shop, hiasan Natal itu harganya mahal banget. Oh, saya Mahal nggak pernah banget. sih ngecek online Iya, shop. mahal. Jadi pas, aduh, kok hiasan kayak gini aja harganya mahal banget. Jadi ada ide tuh gimana kalau kita membuat hiasan Natal dengan barang-barang yang ada di rumah, yang sederhana, dari barang-barang bekas gitu. Bisa nggak kalau misalnya pakai ember pecah? Ember pecah bisa? Bisa. Pakai panci pecah? Bisa. Oh bisa. Ternyata macam-macam ya anaknya ya. Barang bekas bisa jadi macam-macam. Bisa jadi macam-macam. Nah, jadi sekarang Miss mau kasih tahu kalian cara membuat
hiasan Natal dengan barang-barang yang ada di rumah yang murah meriah. Oke, kita lihat dulu ya video Miss Julie menjelaskan tentang aktivitas membuat hiasan Natal. Hai anak-anak, selamat ya kalian sudah melaksanakan PAS. Kalian hebat. Nah anak-anak, kegiatan kalian di rumah ngapain sekarang? Kalau kalian bingung, kalian bisa ikutin Miss membuat hiasan Natal. Hari ini Miss akan sharing kepada kalian bagaimana caranya membuat hiasan Natal dari barang-barang sederhana yang ada di rumah. Miss liatin ya. Nah, kita akan membuat hiasan Natal seperti ini. Kita coba ya bersama-sama. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, kardus bekas. Kita juga butuh kertas lipat, gunting, lem, kita butuh alat tulis, dan seharusnya sih jangka, tapi karena nggak ada jangka, Miss menggunakan piring dan tatakan pot. Nggak apa-apa ya. Kalau kalian punya jangka, kalian bisa pakai jangka. Kalau nggak ada, samain aja kayak Miss pakai piring ya. Selain itu, apalagi ya? Sebentar. Kita juga butuh cutter sepertinya ya. Tapi kalau nggak pakai juga apa-apa sih. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari kardus bekas. Kalian siapkan piring, lalu telungkupkan di kardus yang sudah kalian siapkan. Kalian ikuti ya polanya ya, buat lingkaran. Kalau sudah, kita akan gunting ya. Nah, sekarang kita akan gunting kardusnya, ikuti pola yang sudah kita buat. Harus rapih ya, harus rapih. Ya, selesai. Tada, sudah jadi lingkarannya. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran yang lebih kecil di bagian dalam. Anak-anak harus cari benda yang diameternya lebih kecil daripada yang ini ya, daripada lingkaran yang luar. Miss dapat tatakan pot. Kalian bisa cari apa aja. Nah kan, lebih kecil kan? Nah, sekarang kita cetak nih di kardus yang ini. Siap ya? Mana ya pensilnya? Oh, ini. Oke. Siap ya, harus sesuai ya. Ya, buat melingkar. Nah, sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan potong lingkaran kecil ini. Nah, anak-anak, untuk melubangi lingkaran yang bagian dalam ini agak sulit loh. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian ya. Kalau Miss di sini untuk mempermudah melubanginya, Miss gunakan cutter dulu. Tunggu ya. Nah, setelah ada lubangnya, kita bisa lanjutkan dengan gunting. Nah, anak-anak, sudah jadi ya. Nah, yang kita pakai adalah lingkaran yang bagian ini, yang berlubang ini. Ya, yang ini disimpan saja. Nah, sekarang setelah jadi seperti ini kita simpan dulu ya. Kita akan membuat hiasan daunnya. Hiasan daunnya kita bisa menggunakan kertas lipat atau kertas lainnya ya. Kalian juga bisa menggunakan kertas bekas. Kalau Miss di sini kemarin punya sisa kertas jilid karena kemarin Miss membuat pohon Natal dari kertas, jadi masih ada sisa. Lalu Miss akan buat daun-daun untuk menghias lingkaran. Oke, kita gunting ya. Kalian bisa gunakan kertas lipat atau kertas lainnya, tapi lebih bagus kalau warnanya hijau ya. Nah, setelah itu dibagi dua lagi ya. Sampai kira-kira ukuran seperti ini, lalu kita lipat dan kita bentuk daun ya. Anak-anak tahu kan cara membuatnya?
tinggal digunting seperti ini. Digunting seperti ini ya. Lalu kalian bisa membuat ruas-ruas daunnya dengan menggunting. Gunting saja seperti ini. Ini mudah sekali ya. Nah, ini udah jadi nih satu nih. Setelah dibuka akan jadi seperti ini. Kita buat beberapa ya. Nah, kita sudah siapkan ya daunnya di sini. Ini sudah buat beberapa daun supaya kita tempelkan di lingkaran yang sudah kita sediakan. Pertama-tama kita ambil daun yang pertama ya. Beri lem bagian belakangnya. Lalu tempel bagian atas ya. Setelah itu kita ambil daun kedua. Sama tempel belakangnya. Lalu ditempel bagian bawah sini ya. Tapi buat daunnya arah berlawanan. Jadi kalau yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini. Nah, setelah itu siapkan daun lainnya. Sama caranya beri lem di belakangnya. Lalu kita mulai akan membuat bentuk melingkar ya. Buat simetris ya. Jadi jumlah kiri dan kanannya sama. Setelah jadi seperti ini, Miss akan ajari kalian cara membuat hiasan bunganya ya. Ini gampang sekali loh. Nah, kalian bisa siapkan kertas lipat ya. Di sini Miss pilih kertas lipat berwarna merah dan oranye. Ukurannya beda ya. Lalu caranya kita lipat dulu kertas lipatnya seperti ini. Bagi dua ya. Setelah itu lipat lagi. Seperti ini. Kalau sudah kita lipat miring seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting. Kita buat seperti ini. Kita buka. Jadinya seperti ini. Lalu kita gunting setiap lipatannya. Nah, jadi deh. Baru satu ya. Sekarang kita buat yang bagian kecilnya ya. Sama seperti tadi caranya kita lipat dulu. Seperti ini. Lipat lagi. Setelah jadi seperti ini kita gunting ya. Oke, sudah jadi ya yang bagian kecilnya ya. Nah, anak-anak berarti ada 2 bunga besar dan 1 bunga kecil ya. Sekarang kita akan beri lem di bagian tengah bunga besar yang pertama. Lalu kita tempel bunga besar yang kedua ya. Tapi perhatikan polanya harus seperti ini ya. Tidak boleh menumpuk pola yang sama.
Setelah itu kita lem lagi bagian tengahnya dan kita tempel bunga yang kecil. Nah, jadinya seperti ini ya anak-anak. Setelah jadi, kita akan tempel di lingkaran yang sudah kita buat tadi. Miss sudah membuat juga 2 bunga lainnya ya. Miss membuat 2 bunga berwarna sama dan 1 bunga yang berwarnanya berbeda. Miss mau buat yang kuning ini di tengah ya. Miss akan tempel seperti ini. Dan yang ketiga di tengah-tengahnya ya, di antaranya. Tara, hiasan Natal kita sudah jadi. Mudah kan membuatnya? Silakan anak-anak coba di rumah ya. Anak-anak udah lihat kan? Nah, udah lihat Video tadi. Nah, sekarang kalian buat di rumah untuk hiasan Natal supaya rumah kalian lebih meriah, ya. Kenapa Natal harus buat hiasan, Miss? Kan namanya kita menyambut kelahiran itu pasti harus ada persiapan. Oh iya betul ya, harus dibagusin ya. Persiapan hati itu paling utama. Betul. Tapi dengan mempersiapkan pernak-pernik lucu juga itu salah satu bentuk mempersiapkan diri loh. Iya. Kan kita nggak mungkin nyambut tamu dengan kondisi yang tidak baik ya. Betul. Bukan hati doang, betul. Tapi kan tadi nyiapin pernak-pernik, nyiapin hatinya gimana, Miss? Nyiapin hatinya iya tadi itu. Yang mana? Yang tadi? Yang tadi yang udah diomongin. Ayo, yang mana? Meneladani. Ingat nggak? Yang mana? Yang mana? Meneladani Santo. Meneladani Santo Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis lalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kalian boleh nyiapin tadi Miss Juli buat kayak gitu. Kalian boleh kreasikan. Miss Juli kan bulat, ya. Kalian buat segitiga, kemudian persegi 4, buat oval atau buat yang gede serumah, bebas. Tapi yang paling utama tadi kata Miss Juli, siapin hati kita. Anak-anak, demikian dulu ya pertemuan kita Bina Iman Online kita kali ini. Ya. Semoga anak-anak selalu sehat dan sukacita. Sampai jumpa di Bina Iman selanjutnya. Bina Iman selanjutnya. Dan jangan lupa anak-anak, ikuti terus Bina Iman Online SD Talenta. Dan juga jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian ikut bergabung di Bina Iman. Ya. Mister kan bukan anak talenta, tidak apa-apa. Kita belajar bersama, ya, mengembangkan iman bersama. Selain ngajak teman-teman kalian untuk ikut dalam Bina Iman Sekolah Talenta, ajak juga teman-teman kalian untuk bergabung di Sekolah Talenta. Tadi udah dijelaskan, dari toddler sampai SMA ada semua. Tinggal mau yang mana. Bukan tinggal mau yang mana sih, usianya berapa ya. Usianya berapa, SD masuk ke SD, jangan SD masuk ke SMP ya. Ya kami cuy. Bisa nggak sih SD masuk ke SMP? Ada kelas akselerasi. Sekarang kayaknya nggak ada ya, harus zaman dulu sih ada. Nah itu ya, ingat, ajak teman kalian untuk bertumbuh dalam iman, apapun kepercayaan kalian, ajak semua teman kalian, ya. Karena dengan kalian mengajak teman kalian bertumbuh dalam iman, kalian menjadi berkat untuk orang lain, dan di situ kalian pun menunjukkan kerendahan hati kalian untuk menghargai sesama. Sekarang kami berdua akan pamit. Kami mau ke mana? Mau kemana kita? Mau ke Alaska mencari sesuatu, enggak ya? Kita lanjutkan kegiatan kita yang lain lagi. Iya, Mister sama Miss mau melanjutkan kegiatan yang berikutnya. Sekarang kita nyanyi ya, oke? Nyanyi lagi? Nyanyi dong, kan ada pembuka, ada penutup. Emang tadi pembuka kan di tengah-tengah. Oh ya udah tuh, ya udahlah, yang penting nyanyi aja, nyanyi menghibur. Anak-anak pasti senang kan, iya, nyanyi juga kan? Kok biasanya kan kita goyang-goyang, ini nggak ada goyang-goyang? Karena personilnya cuma kita berdua, masa kita berdua mau goyang-goyang? Enggak ya, ini edisi spesial ya, edisi spesial biasanya kita goyang-goyang, edisi kali ini kita duduk-duduk. Edisi duduk-duduk dan berbincang, edisi duduk-duduk. Semoga anak-anak seneng ya, nggak bosan lihat kami berdua. Kami memang membosankan, tapi jangan bosan. Mau nyanyi apa sekarang? Yuk, judulnya apa? Yang Yesus Sayang. Yang Yesus Sayang. Siapa yang Yesus sayang? Yang sayang Yesus, sayang sama aku, sayang sama kamu, sayang sama kamu juga, sayang sama semuanya. Oke, berarti yang Yesus sayang.
rasa